Topologi jaringan pada industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan bahas sedikit mengenai topologi jaringan. Dan seperti teman-teman lihat, saya sudah mencari berbagai referensi dan akhirnya menemukan salah satu website yang menurut saya cukup lengkap dan menarik pembahasannya. Di sini sudah dijelaskan, dan apabila teman-teman ingin belajar mengenai teknologi pemrograman komputer dan sebagainya, ataupun jika mempunyai tugas kuliah, teman-teman bisa langsung kunjungi website ini dan temukan solusinya. Oke, kita akan mulai. Network topologi. Pertama, kita akan membahas pengertiannya. Topologi jaringan merupakan suatu mapping fisikal dan logikal yang ada dalam suatu network, baik dari sisi routing maupun konfigurasi jaringan. Ada beberapa topologi, di antaranya point-to-point, bus, ring, star, mesh, tree, dan hybrid. Yang pertama, P2P. Jaringan ini ciri-cirinya adalah ada dua device yang saling terhubung. Contohnya, sharing antara HP dengan HP, sharing internet antar HP, dan lain sebagainya. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah koneksi jaringan yang cepat dan mempunyai reliability yang tinggi. Tidak membutuhkan device jaringan tambahan seperti hub dan switch. Lalu, tidak membutuhkan teknisi untuk mengelola jaringannya. Tidak membutuhkan sistem operasi yang biasa digunakan pada server jaringan seperti Linux ataupun Windows Server. Sedangkan kelemahannya yang pertama adalah jangkauan jaringan sangat terbatas, hanya untuk lingkup area kecil. Lalu sumber daya yang digunakan tidak bisa dibuat secara terpusat dan tidak dapat melakukan backup data yang ada. Dan yang terakhir, sistem jaringannya lemah, hanya membutuhkan permission dari salah satu device. Baik, selanjutnya adalah topologi bus. Cirinya adalah adanya kabel tunggal atau biasa disebut dengan backbone, di mana kabel tunggal ini terkoneksi dengan berbagai node dalam suatu jaringan. Biasanya digunakan pada industri, khususnya device komunikasi protokol seperti Modbus, Fieldbus, dan sebagainya. Untuk kelebihannya, pertama adalah biaya pembelian dan pemasangan kabel yang sangat murah. Instalasinya juga murah dan mudah. Lalu umumnya digunakan untuk sementara saja, kecuali jika difungsikan sebagai backbone atau untuk topologi sistem kontrol industri. Selanjutnya, merupakan jenis topologi yang pasif, karena hanya digunakan untuk menerima data yang dikirim dan tidak terpengaruh terhadap pergerakan data dari device satu ke device lain. Untuk kelemahannya, pertama adalah jika kabel utamanya mengalami gangguan atau kegagalan, maka setiap node yang terhubung kepada backbone akan berhenti berfungsi. Dan jika traffic jaringannya tinggi, maka jaringan akan mengalami collision dan performa sistem menurun. Dan yang terakhir, jangkauan kabelnya sangat terbatas. Selanjutnya adalah topologi ring. Jenis topologi ini seperti struktur cincin. Setiap device akan terhubung dengan dua device lainnya. Lalu topologi ini menggunakan token untuk melewatkan informasi dari satu device ke device lainnya. Untuk kelebihannya sendiri adalah instalasinya sangat mudah. Untuk menambah dan mengurangi
hanya merubah dua koneksi saja. Misal di sini kita akan melepas koneksi ini, maka ini akan dicabut dan jaring hubungan antara user ini dan ini disambung. Lalu setiap device mempunyai akses yang sama ke semua komputer dan jaringan. Nah, karena menggunakan satu gateway saja, jadi trafficnya berjalan satu arah. Sehingga ketika ada gangguan di satu device, maka traffic akan terganggu. Misal di sini ada gangguan, maka traffic jaringannya akan berhenti di sini dan tidak dapat mengirimkan informasi ke device selanjutnya. Perbaikan dan perawatan lebih susah. Jika ada permasalahan dalam jaringan, maka sangat susah untuk diperbaiki. Dan yang terakhir adalah karena banyaknya kelemahan, topologi ini mulai ditinggalkan. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi ini digunakan untuk membangun suatu LAN. Semua device atau komputer akan terkoneksi ke sebuah hub atau switch. Dengan menggunakan teknologi ini, kita bisa membagi jaringan menjadi beberapa network. Keuntungannya, pertama, mudah untuk melakukan setting, modifikasi, maupun troubleshooting. Kedua, jika ada gangguan pada suatu network, maka network lainnya masih bisa berjalan tanpa gangguan. Ketiga, mempunyai performa yang baik, serta traffic yang rendah. Untuk permasalahannya atau kelemahannya, pertama, jika ada kerusakan pada switch, maka semua node yang terkoneksi akan terputus dari jaringan, sehingga performa jaringan akan terganggu. Lalu, performa jaringan tergantung pada kualitas hub dan switch. Instalasinya mahal, dan jika ada kerusakan pada kabel, maka jaringan komputer akan down. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi ini unik karena setiap device harus terkoneksi kepada device-nya satu sama lain. Jadi setiap device ini akan terhubung. Topologi ini mempunyai sistem redundancy yang tinggi. Jadi apabila salah satu koneksi terputus, maka otomatis akan mencari jalur lainnya. Misal di sini terputus, maka akan mencari jalur yang lainnya, bisa ke sini, dan sebagainya. Topologi ini membantu jika ingin network yang selalu aktif. Untuk kelemahannya, instalasinya sangat kompleks dan rumit karena setiap node harus terhubung ke setiap node lainnya. Sistem topologi ini adalah dedicated link sehingga membutuhkan space yang besar. Biayanya sangat mahal, terutama pada wiring. Jadi kelebihan utamanya adalah sistem topologi ini topologi yang kuat atau robust. Trafficnya itu sangat stabil karena menggunakan multiple link. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi ini membentuk seperti akar pohon dan node-node yang terhubung membentuk suatu hierarki, sehingga bisa disebut dengan topologi hierarki. Topologi ini menggabungkan topologi bus dengan topologi star, sehingga bisa juga dikatakan sebagai star bus topologi. Untuk kelebihannya, gangguan pada satu node tidak akan mempengaruhi node yang lain. Penambahan node dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Error dalam jaringan sangat mudah untuk dideteksi, sangat mudah dalam hal perawatan dan perbaikan. Untuk kelemahannya, jika penambahan node terlalu banyak, maka pemeliharaan jaringan akan lebih sulit. Apabila hub atau switch mengalami kerusakan, maka akan berdampak pada node lainnya. Dan yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi ini dikatakan hybrid karena menggabungkan dua atau lebih topologi lainnya. Misalnya, pada gambar di samping, ini ada gabungan antara topologi bus, topologi star, dan ring. Kelebihannya adalah menawarkan solusi termudah dalam mendeteksi error pada jaringan. Topologi dengan efisiensi dan kinerja yang baik,
serta sangat scalable apabila ingin meningkatkan jaringannya. Sedangkan kelemahannya ada satu, yaitu topologi ini sangat kompleks dan rumit, dan paling mahal biayanya, baik dari sisi wiring dengan kabel maupun dengan dana pemeliharaannya. Baik, saya kira cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan semua bahan tadi saya ambil dari website ini. Jika teman-teman kurang paham, maka bisa langsung mengunjungi website yang tertera. Terima kasih dan sampai jumpa.